jumpa lagi bersama aku, Yayu Imam Mardiana, yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini, aku akan membahas tentang cara mancing jodoh. Beberapa hari yang lalu, aku diajak suami ke tempat pemancingan. Di tempat pemancingan itu ada banyak sekali jenis-jenis ikan. Ada ikan patin, ada ikan lele, ada ikan manila, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali pokoknya. Mulai dari yang terkecil sampai ikan yang terbesar ya. Yang kalau dia itu gerak, ya, airnya itu seperti air lautan, kerupiak gitu. Selama ini aku mengira kalau mancing itu ada faktor bejo-bejannya atau faktor keberuntungan. Maksud saya, apapun ikan yang kita dapatkan itu umpannya sama aja. Tapi ternyata nggak seperti itu. Hasil yang kita dapatkan itu tergantung dengan umpannya yang kita berikan di mancing itu tadi apa. Misalnya saja kalau kita pengen mancing ikan lele, nah ini kita harus pakai umpan cacing. Nah, ini misalnya. Kalau kita tuh pengen dapat ikan manila, itu umpannya pakai lumut. Nah, aku juga kurang tahu. Ini sih katanya itu para tukang mancing ya. Nah, kalau kita ingin mancing jodoh, ternyata juga sama saja. Yang datang kepada kita nanti ya seperti apa dia, bagaimana dia, itu nanti tergantung dengan umpan yang kita pasang atau yang kita berikan pada waktu kita mancing jodoh. Lalu apa saja umpan untuk memancing jodoh? Sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Cara memancing jodoh. Yang pertama, kata orang, kalau kita kaya raya, maka banyak sekali orang yang ngejar-ngejar kita, banyak sekali orang yang pengen menjadi pasangan kita. Itu benar sekali. Ada istilah, ada gula, ada semut. Ya, di mana itu ada kekayaan, pasti ada banyak sekali orang berduyun-duyun mendatanginya. Kalau kita kaya, ya meskipun kita nggak cantik atau nggak ganteng, tapi kita bisa mendapatkan pasangan yang ganteng atau yang cantik luar biasa. Meskipun kita nggak sempurna tubuh kita, kalau kita kaya, kita juga bisa mendapatkan pasangan yang sempurna. Meskipun usia kita sudah lanjut atau sudah tua, kalau kita kaya raya, kita juga bisa mendapatkan daun muda. Nah, tapi kalau kita itu mancing jodohnya, tapi umpannya pakai kekayaan, pakai harta benda kita ya. Seseorang yang datang kepada kita adalah jodoh yang hanya menginginkan harta kamu saja. Seseorang yang hanya mencintai harta kamu saja. Jadi yang dia inginkan itu adalah harta kekayaan kamu saja, bukan diri kamu. Kalau suatu saat nanti harta kekayaan kamu hilang atau habis, maka dia akan meninggalkan kamu. Ya, segala sesuatu itu kan nggak ada yang abadi. Ada istilah roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah.
Nah, ketika kita sedang di atas, ya kita boleh-boleh aja nyari-nyari pasangan yang seperti apa yang kita inginkan, yang cantik, yang muda, atau yang ganteng, dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika roda berputar dan kita jatuh miskin ya misalnya, maka dia akan meninggalkan kamu. Atau kalaupun dia tidak meninggalkan kamu, misalnya saja penghasilan kamu menurun. Nah, ini dia nanti akan terus menuntut penghasilan yang lebih atau sama dengan penghasilan kamu yang dulu. Dan itu akan menjadi pertengkaran dan demi pertengkaran. Pertanyaannya, apakah kamu mau dapat jodoh yang seperti ini yang hanya menginginkan harta bendamu, tidak menginginkan kamu? Cara mancing jodoh yang kedua. Banyak orang bilang kalau kita itu sempurna, kalau kita itu kalau cewek cantik, kalau uh, pria itu ganteng, gagah. Nah, maka kita juga bisa mendapatkan jodoh yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu benar sekali. Jadi, kalau kita itu cantik atau ganteng, kita bisa mendapatkan jodoh yang kaya raya misalnya. Atau kita bisa mendapatkan jodoh siapapun yang kita inginkan. Nah, tapi kalau kita tuh mancingnya pakai tubuh fisik kita yang cantik atau ganteng, misalnya saja demi mendapatkan kecantikan atau kegantengan kita melakukan apapun itu, misalnya saja operasi plastik, oplas-oplas, terus dikasih-kasih yang palsu-palsu semuanya itu, ya semua serba nggak alami. Nah, itu nantinya kita juga dapat jodoh yang hanya menginginkan atau hanya nafsunya saja. Itu nanti kita akan mendapatkan jodoh yang hanya menginginkan tubuh kita saja. Atau jodoh yang hanya nafsu saja kepada kita. Kalau tubuh kita sudah nggak cantik lagi atau nggak ganteng lagi ya, misalnya dengan seiring berjalannya umur atau umur kita sudah tua, kita sudah nggak sekuat dulu, nggak secantik dulu atau nggak seganteng dulu, misalnya saja kita dapat kecelakaan atau kita sakit. Nah, ini misalnya saja, maka dia juga akan meninggalkan kamu atau mencari pasangan lain yang lebih cantik atau yang lebih ganteng, yang lebih sehat, dan lain-lain sebagainya. Kecantikan atau kegantengan memang perlu untuk kita dalam mencari jodoh. Tapi kita harusnya ya cuma merawat dan kita bersih-bersih tubuh kita, merawat nya saja dengan secara alami, nggak pakai yang macam-macam, yang neko-neko. Nah, itu nanti akan menjadi karma baru buat kita. Terus, cara mancing jodoh yang ketiga adalah pakai karakter yang baik. Ya, kita merenungi dulu karakter kita itu seperti apa, sifat kita itu seperti apa, baik buruknya kita. Nah, kita terus belajar memperbaiki diri kita, mulai dari segi sifat, karakter, dan lain-lain sebagainya. Kita juga banyak sekali belajar mandiri, misalnya saja belajar ilmu-ilmu apapun itu yang berguna. Nah, kalau kita itu mancingnya jodoh itu pakai umpan karakter yang bagus, ya, maka kita juga akan mendapatkan jodoh yang mempunyai karakter yang bagus juga.
sama seperti kita. Dalam agama pun disebutkan bahwa jodoh kita adalah cerminan dari kita sendiri. Kalau dalam spiritual, nah, kita akan menarik segala sesuatu yang sama dengan kita secara energi. Nah, kalau kita itu mempunyai karakter yang baik, maka kita juga akan menarik orang-orang yang mempunyai karakter yang baik. Jadi apapun yang terjadi sama kamu nanti ya, baik itu kamu akan menjadi miskin atau kaya, entah kamu nanti tetap sehat, cantik atau ganteng, atau kamu tetap uh, sehat atau terkena sakit misalnya, maka dia akan tetap setia, akan tetap cinta dalam mencintai kamu. Ada lagi kebalikannya. Kalau kamu mencari jodoh tapi dengan tujuan atau dengan alasan hartanya, kekayaannya, maksudnya kamu ingin mendapatkan si dia karena hartanya, karena kekayaannya, karena jabatannya, maka yang terjadi pada kamu, maka kekayaannya, hartanya, dan jabatannya itu akan menghancurkan kamu suatu saat nanti. Bagaimanapun caranya. Nah, kita nggak tahu itu Tuhan lah yang nanti akan mengaturnya. Terus kalau kamu mencari jodoh karena fisik ya, karena kecantikan atau kegantengan dia ya, karena kamu ingin mendapatkan si dia karena dia ganteng atau cantik. Nah, itu kecantikannya atau kegantengannya juga akan menghancurkan kamu suatu saat nanti. Bagaimanapun juga caranya. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan jodoh, nah niatkan dulu dalam hati kamu ya. Niatkan yang benar. Niatnya adalah mendapatkan jodoh hanya untuk ingin berkasih sayang karena Tuhan. Nggak ada yang lain. Nah, itu tadi adalah strategi dalam memancing jodoh. Semoga video aku bermanfaat. Sekian dulu, sampai jumpa. Terima kasih.